Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titina Mafidah dengan NPM 151020297 kelas G Prodi Perbankan Syariah semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Baik, di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Implementasi Metode Talaki dalam Pembelajaran Tahsin dan Tahfiz Al-Quran terkait materi Tahsin Al-Quran untuk memenuhi tugas UTS Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibdiah Mukminatul Hazimi, Magister Ekonomi Syariah. Nama jurnal Hasanah Pendidikan Islam dengan penulis Aziz Rizaluddin, volume dan halaman volume 1 nomor 1 halaman 22 sampai 37. Latar belakang penerapan sebuah metode pembelajaran Al-Quran pada lembaga pendidikan Islam merupakan sesuatu yang mutlak adanya. Sementara pengembangan metode-metode pembelajaran Al-Quran di Indonesia saat ini begitu pesat, ini menunjukkan kesadaran dan gairah masyarakat akan pentingnya mengaji dan mengkaji kitab suci Al-Quran semakin baik dan senantiasa diupayakan agar terus dikembangkan. Para pakar Al-Quran telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan hal tersebut, sehingga penelitian mengenai metode pembelajaran Al-Quran telah banyak dilakukan dan cukup menarik perhatian bagi kalangan praktisi pendidikan. Metode talaki merupakan metode yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam menyampaikan Al-Quran. Sebagaimana ketika wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan di Gua Hiro. Bahkan dalam beberapa riwayat diceritakan Nabi Muhammad SAW selalu mentalakikan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Metode talaki juga diajarkan pula oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Adapun model pembelajaran dengan metode talaki pada masa Rasulullah terdapat dua macam kategori, yaitu seorang guru membaca atau menyampaikan ilmunya di depan murid-muridnya dan para murid menyimaknya, serta terkadang diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan murid membaca di depan guru, kemudian guru membenarkan jika ada kesalahan dalam bacaan murid. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi metode talaki dalam pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran, yaitu menggambarkan desain pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran dengan menggunakan metode talaki, menggambarkan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran dengan menggunakan metode talaki di kelas 3 SDIT Khairul Ummah Tanjung Sari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, interview atau wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran dengan menggunakan metode talaki di SDIT Khairul Ummah Tanjung Sari mencakup desain pengaturan guru, pengaturan siswa, pengaturan waktu, dan tempat belajar, serta desain materi ajar, tahsin, dan tahfiz Al-Quran. Pelaksanaan pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran dengan menggunakan metode talaki. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mengambil data langsung ke lapangan, observasi, wawancara, serta hasil data yang didapat dianalisis menjadi sebuah narasi deskriptif. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis. Jenis penelitian fenomenologis dapat mengungkap fakta secara alamiah berdasarkan perspektif pelaku atau subjek penelitian, bukan berdasarkan persepsi peneliti, karena subjek penelitiannya berada dalam konteks diatik metodik. Maka metode penelitian kualitatif fenomenologis yang cocok dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif khusus untuk manajemen pendidikan atau manajemen pembelajaran, atau yang sesuai dengan paradigma keilmuan manajemen pendidikan Islam. Hasil penelitian dan pembahasan. Untuk menganalisis, membahas penelitian ini,
Penulis memanfaatkan beberapa teori yang sudah diuraikan di bab 2 dengan fokus kajian implementasi metode talaki dalam pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran di SDIT Khaira Ummah, Tanjung Sari. Berdasarkan hasil pengamatan wawancara dan dokumentasi, tujuan utama dari pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran di SDIT Khaira Ummah, Tanjung Sari adalah agar peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta berakhlak Qur'ani. Adapun alasan lain, pemilihan metode talaki dalam pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran di SDIT Khaira Ummah, Tanjung Sari karena metode talaki memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan metode lain. Di antaranya yaitu, yang pertama, terjadi hubungan yang erat dan harmonis antara guru dengan murid. 2. Memungkinkan bagi seorang guru untuk mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan menghafal muridnya. 3. Peneguran, saran, dan kritik yang jelas tanpa harus menerka-reka antara hafalan yang disetorkan karena seorang murid berhadapan dengan guru secara langsung. Yang keempat, guru dapat mengetahui secara pasti kualitas hafalan muridnya. Kelima, metode talaki memudahkan pengajar memilih cara yang tepat dalam menyampaikan ilmu, karena dengan bertemu langsung antara pengajar dan peserta didik membuat pengajar lebih mudah mengenali kepribadian peserta didik. Keenam, metode talaki memudahkan pendidik mengawasi serta mengevaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung. Dan yang terakhir, keberadaan metode talaki merupakan bagian penting dalam penyebaran agama Islam, karena ada bagian yang tidak bisa dimiliki oleh metode-metode pengajaran lainnya seperti saling mengerti antara pendidik dan peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.